Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin wal muslimat di mana saja berada, insyaallah saya akan membahas tentang masalah istikbar atau sombong. Sombong dalam artian ini adalah terhadap makhluknya, makhluk kepada makhluk, ini dinamakan sombong. Sebagaimana penyakit atau sifat sombong ini dilarang keras, dinyatakan keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah merubah skenario makhluk yang keras dan sangat sombong, yaitu yang kita ketahui iblis laknatullah. Ini iblis laknatullah ini dulu sebelum diciptakannya kita, iblis terlebih dahulu, bahkan sebelum Nabi Adam pun iblis telah dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta rombongan para malaikat tinggal di sorga. Tetapi ada satu keganjilan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam di sorga. Lalu Allah menyuruh kepada seluruh makhluk yang ada di sorga, termasuk iblis, supaya sujud ke Nabi Adam. Tetapi seluruh malaikat Allah sujud ke Nabi Allah Adam. Usjudu li Adam, sujud kalian kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan seperti sujud kita sholat. Ini diceritakan dalam sesi lain. Fasajadu, semuanya sujud kepada Nabi Allah Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali iblis laknatullah aba, tidak, dia tidak mau, wastakbaro, bahkan menepuk dada. Iblis ini menepuk dada. Ngapain sujud-sujud ke Adam? Tahu sendiri Adam itu terbuat dari tanah. Bahkan dia itu hina dari tanah diciptakan, sementara aku ini diciptakan dari api. Enggak mau lah, gengsi dong. Ini istikbar, sombong. Rasa sombong sudah ada di zaman iblis itu, di zaman Nabi Allah Adam. Bagaimana qala ma mana'aka la tasjuda illa amartuk? Kenapa engkau iblis, kata Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Ini perintahku, kata Allah. Ya Allah, nih saya jawab pertanyaanmu ya Allah. Aku ini iblis, terbuat dari apa? Sudah tahu semua para malaikat, semua kau yang menciptakan itu, saya terbuat dari api. Api itu apa? Pangkatnya, derajatnya panas, semua kalah sama api. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang liat. Makanya iblis menjawab, aku lebih baik dari Nabi Allah Adam. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah. Ini artinya iblis betul-betul tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini penyakit lama, bahkan penyakit sudah berabad-abad. Nah, sekarang kita sebagai orang iman Islam dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya untuk menyombongkan diri. Dilarang, tidak boleh. Karena apa? Barang siapa yang sombong,
terhadap harta, sombong terhadap kekayaan, sombong terhadap pangkat yang dia punya, sombong terhadap anak-anaknya yang berpangkat dan lain sebagainya, menyombongkan diri, menyombongkan harta dan sebagainya. Inilah sifat iblis laknatullah. Dia berarti mengikuti iblis, dia berarti bergaul bersama iblis, artinya dia muridnya iblis. Ketika jadi rombongan iblis, kemana iblisnya? Iblis nanti diciptakan oleh Allah, yaitu dia seorang yang pembangkang, seorang yang sombong, tempatnya mukholad abadan abada, selama-lamanya di neraka. Jangan, ini dilarang. Jadi manusia ini adalah kita, adalah makhluk Allah yang lemah, tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada perlu disombongkan sesuatu yang kita punya. Kita ketika berada atau punya, Allah ambil, hilang semua, tidak perlu disombongkan. Karena semuanya itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, takabur dan lain sebagainya itu adalahnya hak Allah Subhanahu wa taala yang sombong. Tidak ada makhluk yang bisa menyombongkan semua. Karena satu-satunya makhluk yang ciptaan Allah yang sombong, yang ingkar, yang tidak mau mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah iblis dan anak buahnya dan jamaah-jamaahnya yang seperti sekarang ini. Berbagai macam orang sudah lupa terhadap pencipta, lupa terhadap dirinya sendiri, bahkan dia selalu merasa dirinya paling tinggi, pangkatnya paling tinggi, maka timbulnya kesombongan dan lain sebagainya. Ukhruj minha madhumam madhura, kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia sombong di sorga, diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggal di satu tempat yang dinamakan lautan Atlantika. Itu iblis sekarang di sana. Di mana tuh petanya tuh? Tapi anak buahnya di mana-mana, di berbagai tempat, di rumah. Oh, sudah turunannya makin banyak, bahkan lebih banyak daripada turunan Adam. Itulah turunan iblis. Maka Rasulullah berpesan, janganlah wahai umatku kalian bersombong atau sombong, menyombongkan diri terhadap harta dan lain sebagainya, sebab penyakit sombong ini jangan sampai terbawa ke akhirat. Karena penyakit sombong ini akan dirombongkan dengan rombongannya, yaitu iblis laknatullah, syaitonir rajim, jurik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dari penyakit-penyakit sombong, dari penyakit riya, ujub, takabur, hasud dan lain sebagainya. Sebab itu semua penyakit bawaan dari iblis laknatullah. Jadi tidak perlu ada yang sombongkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari bahasan ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sami'na wa ata'na, kita ikuti, kita nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja hidupnya, tidak bikin susah, tidak bikin sulit. Karena ketika kita sami'na wa ata'na, mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sudah Allah akan berjanji akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu bertemu dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditempatkan di tempat yang indah dan nikmat, yaitu layak adalah yang dinamakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi muhibbin wal muhibbat di mana saja berada. Pesan saya, pesan Rasulullah, pesan Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita menyombongkan diri dari perbuatan, perkataan dan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.